Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Lara Maharani dengan NIM 210291147. Saya akan menjelaskan bisnis plan saya yaitu Sunshine Potatoes. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Nah, makanan adalah kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Selain sandang dan papan, manusia membutuhkan makanan berat rata-rata 3 kali sehari demi mencakupi energinya untuk beraktivitas, dan kadangkala masyarakat tidak berada di rumah pada saat mereka merasa lapar dan memilih makanan di luar seperti di kedai di pinggir jalan, warteg, atau restoran. Selain makanan berat, manusia juga membutuhkan makanan ringan untuk menahan lapar. Misalnya, ketika mereka berada di saat-saat tidak dalam jam makan, biasanya yang dipilih untuk menahan lapar tersebut adalah roti, snack, atau cemilan yang biasa dinikmati. Sunshine Potatoes merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang makanan ringan. Usaha ini menyediakan salah satu makanan ringan yang berbahan pokok dari kentang, yaitu berupa keripik kentang, di mana keripik kentang sangat cocok untuk mengenyang perut ketika berada di saat-saat tidak dalam jam makan. Sebenarnya ada latar belakang. Kentang tergolong bahan makanan yang kaya nutrisi dan semakin meningkat kebutuhannya, dan juga banyak manfaatnya. Contoh manfaatnya itu adalah makanan fast food yang menjamu di kota-kota besar. Makanan ringan atau snack telah berkembang dengan pesat baik jenis, cita rasa, maupun kemasan. Salah satu makanan ringan yang cukup berhasil di pasaran itu adalah keripik. Keripik merupakan salah satu makanan ringan favorit yang pastinya disukai oleh banyak orang. Selain enak, pembuatan keripik ini tergolong mudah, sehingga banyak orang yang menyukai bahkan menjadikan peluang bisnis yang memiliki omset penjualan yang cukup tinggi. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari Sunshine Potatoes ini adalah menciptakan usaha keripik kentang yang sukses. Dengan misi, menciptakan lapangan kerja baru, memberikan kemudahan melayani kebutuhan makanan masyarakat semua segmen, dan membangun inovasi baru dari olahan kentang. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama ada segmenting, targeting, dan positioning. Satu, segmenting. Demografis. Segmen Sunshine Potatoes adalah orang-orang yang berada di sekitar kawasan. B, geografis. Sunshine Potatoes dipasarkan di kawasan sekitar lokasi usaha dan juga melalui sosial media dan juga melalui reseller. Yang C, ada psikografis. Sunshine Potatoes tentu menyediakan rasa yang berkualitas. Yang kedua ada target. Sunshine Potatoes menargetkan pada orang-orang di wilayah sekitar lokasi usaha melalui media sosial dan pada reseller. Yang ketiga ada positioning. Sunshine Potatoes akan memberikan diskon di hari-hari besar dan juga memberikan gift. Hanya ada marketing mix. Yang pertama ada produk, di mana produk Sunshine Potatoes ini merupakan makanan ringan yang cocok dimakan pada saat lagi santai. Di samping itu, makanan ini tidak menggunakan bahan pengawet yang membahayakan. Yang kedua ada harga. Harga produk ini adalah dijual 5.000 per bungkus, di mana harga ini sangat cocok untuk semua segmen. Dan distribusi. Yang ketiga ada distribusi. Tempat yang kami gunakan adalah berlokasi di tempat tinggal sendiri, di mana sangat banyak dilalui oleh kendaraan dan banyak anak-anak yang tinggal di sekitarnya. Hal ini cukup mendukung kegiatan perdagangan tersebut karena strategis akan banyak menimbulkan efek untuk membeli keripik ini, dan juga dengan word of mouth yang diharapkan dapat terjadi melalui interaksi antar warga sekitar. Misalnya ada promosi. Promosi Sunshine Potatoes dilakukan dengan memberikan diskon pada pembelian 1 bulan pertama, dan juga menyebarkan brosur ke tempat-tempat ramai, dan juga menyebarkannya di sosial media, dan tentunya dengan memesan papan nama dengan ukuran yang cukup besar. Seperti yang ada pada gambar, inilah papan nama dari Sunshine Potatoes. Selanjutnya ada bisnis model canvas. Ini adalah bisnis model canvasnya, ada key partners, key activity, lalu proposition, customer relationship, customer segment, ada cost structure, ada revenue streams. Selanjutnya ada aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama ada profil usaha, di mana profil usaha ini melingkupi identitas usaha dan identitas pemilik usaha. Yang identitas usahanya itu ada nama usaha, jenis produk, dan alamat
usaha. Identitas pemilik usaha ada nama, alamat, nomor handphone, Instagram, dan nomor KTP. Yang kedua ada struktur organisasi. Tanjung Potatoes mempunyai 2 orang SDM, yaitu pemilik, sekaligus manajer, dan 1 orang karyawan. Yang ketiga ada tugas pokok, di mana pemilik dan manajer mempunyai tugas membuat perencanaan dan strategi, bekerja sama dengan para bawahan untuk membangun usaha, membuat peraturan dan sistem kerja bagi semua orang yang terlibat, dan mengecek ketersediaan bahan yang diperlukan. Dan karyawan memiliki tugas berada di dapur untuk memproduksi semua produk, berbelanja bahan yang diperlukan, dan tentu harus bertanggung jawab atas semua pekerjaannya. Selanjutnya ada aspek produksi. Di mana aspek produksi ini yang pertama ada proses produksi, yaitu cara pembuatan keripik kentang ini. Ada beberapa step yang harus dilakukan sehingga bisa disajikan kepada pembeli. Ini ada peralatan bahan. Seperti yang ada pada tabel, inilah peralatan dan bahan-bahan yang digunakan. Ini ada layout usaha. Ini layout usahanya, ada ruang penerima pesanan, ruang tunggu, dan ruang produksi. Yang selanjutnya ada aspek usaha. Di mana aspek usaha ini ada analisis biaya. Ada biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Nah, untuk total biaya investasinya itu adalah 2.460.000. Dan biaya tetapnya total per bulannya yaitu 740.000. Dan total biaya per tahunnya itu adalah 8.880.000 rupiah. Dan biaya variabelnya, total biaya variabel per bulan itu ada 12.630.000, dan per tahun ada 151.560.000 rupiah. Selanjutnya ada analisis keuntungan. Analisis keuntungan usaha selama 3 tahun pertama adalah sebagai berikut dengan asumsi setiap tahun terjadi peningkatan sebesar 30%. Yang ada pada tabel inilah analisis keuntungannya. Ada laba rugi. Pendapatan biaya tetap pada tahun pertama itu 168 juta rupiah. Biaya tetapnya adalah 8.880.000 rupiah. Biaya variabelnya ada 151.560.000 rupiah. Dan keuntungannya 7.560.000 rupiah. Begitu dengan tahun-tahun kedua dan tahun ketiga. Yang terakhir adalah analisis BEP dan payback period. Hasil perhitungan break-even point atau BEP ini menunjukkan bahwa titik balik modal adalah 7.562.000. Ini berarti selama 1 bulan. Jika pendapatan yang diperoleh adalah 7.562.000, maka usaha mengalami peluang pokok atau tidak untung dan juga tidak rugi. Hasil perhitungan payback periodnya itu ada selama 112 hari, itu yang berarti pengembalian dana investasi sebesar 2.460.000 membutuhkan waktu selama 112 hari. Dan ini adalah perhitungan break even point dan payback period adalah sebagai berikut. Yang ada pada tabel ini adalah payback periodnya, ada investasi dan laba bersih. Dan break even point ada biaya tetap, biaya variabel, ada harga, dan ada BEP dalam unit, dan ada BEP dalam rupiah. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.